Baik, Bapak Ibu, peserta webinar, kegiatan webinar pada siang hari ini akan segera kita mulai. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan webinar pada siang hari ini. Terima kasih dan selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu peserta webinar disertasi Doktor Muda yang kali ini mengusung tema inovasi strategi peningkatan daya saing usaha peternakan sapi potong yang nantinya materi akan disampaikan oleh dua dokter muda peternakan. Nanti ada Ibu Fitri dan juga Bapak Tian. Baik Bapak Ibu peserta webinar, sebelum memulai webinar pada siang hari ini, kami dari Persepsi dan juga jagodata.id beberapa hari yang lalu mendapatkan informasi bahwasannya ada salah satu anggota Persepsi berpulang. Kami turut mengucapkan bela sungkawa atas berpulangnya Dr. Insinyur Ardi Nofra, MP, salah seorang dosen dari program studi peternakan Fakultas Peternakan Universitas Jambi. Mungkin bersama dengan kita membuka kegiatan webinar pada siang hari ini, kita akan berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing, beserta juga mengirimkan doa kepada Dr. Insinyur Ardi Nofra, MP. Semoga beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa cukup. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia pada siang hari ini, sebelumnya perkenalkan saya Fani. Saya juga dulu alumni Fakultas Peternakan. Kemudian saat ini saya dipercaya untuk membawakan acara webinar pada siang hari ini, dan webinar pada siang hari ini nanti akan dipandu oleh salah satu anggota Persepsi juga, yaitu Bapak Riza Andeska Putra, SPTMP. Beliau merupakan dosen dari Departemen Pembangunan dan Bisnis Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Beliau saat ini sedang menempuh pendidikan S3-nya di Sekolah Pasca Sarjana UGM. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung serahkan kegiatan ini untuk kegiatan inti webinar nanti akan dipandu oleh Bapak Riza. Mohon Bapak Riza, apakah sudah ready, nggih? Suara saya jelas? Ya, jelas. Terima kasih. Monggo Bapak Riza, silahkan. Baik, terima kasih Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita hadir bersama-sama pada ruangan virtual meeting ini dalam sebuah rangkaian webinar Persepsi Persatuan Ilmuwan Sosial Ekonomi Peternakan Indonesia. Kali ini agenda kita adalah diskusi atau presentasi dari disertasi para dokter muda kita
Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan dua orang doktor muda yang baru saja menyelesaikan studinya. Eh, Pada webinar kali ini kita akan mengangkatkan tema inovasi strategi peningkatan daya saing usaha peternakan sapi potong. Sebelum kita mulai, saya kembali bersyukur, memperbarui rasa syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan nikmatnya. Kemudian tak lupa kita mengucapkan yang sama-sama kita hormati para pengurus persepsi seluruh Indonesia yang hari ini tidak dapat dihadir oleh ketum dan sekjen karena berhalangan. Kemudian kepada para peserta webinar yang berbahagia. Nah, seperti yang dijelaskan Fani tadi, hari ini kita ada dua orang narasumber, satu laki-laki, satu perempuan. Sebelum kita berikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kajian mereka, saya bacakan dulu CV-nya. Yang pertama, eh, narasumber kita adalah Ibu Dr. Fitri Dian Perwitasari. Bu Fitri adalah dosen Universitas Cirebon, Fakultas Teknik ya Bu, Prodi Peternakan. Nanti mohon dijelaskan, Prodi Peternakannya berada di Fakultas Teknik. Eh, Beliau eh, saya S1 S2-nya di Undip di Sosial Ekonomi Peternakan, S3-nya di Fapet UGM. Fokus kajian Bu Fitri adalah di bidang sosial ekonomi peternakan. Kemudian narasumber kedua kita adalah Bapak Tian Jihadan Wangkar PhD. Beliau ini pengurus inti persepsi Indonesia, persepsi, dosen Fapet UGM, S1 S2-nya di Fapet UGM, kemudian S3-nya di Australia Business School University of New England. Fokus kajiannya adalah livestock business. Nah, kita berbahagia sekali hari ini kedatangan dua orang dokter muda ini dan kita minta sharing dari kajian yang sudah mereka temukan sehingga menambah khasanah ilmiah yang kita miliki bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, tahapan kegiatan kita ini kita berikan kesempatan dulu pada dua orang narasumber kita untuk mempresentasikan hasil kajiannya, kemudian nanti saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan komentar, masukan, ataupun pertanyaan dalam acara diskusi. Untuk kesempatan pertama, kita minta Bu Fitri untuk menyampaikan kepada kita bersama. Silakan Bu Fitri. Eh, Apa catatan dari saya, waktu Bu Fitri 20 menit. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Dian Perwitasari. Saya akan mempresentasikan hasil disertasi saya yang berjudul Potensi Daya Saing Usaha Pengemukan Sapi Potong di Wilayah Timur Provinsi Jawa Barat oleh saya sendiri. Kemudian saya dibantu oleh tim promotor. Yang pertama adalah Prof. Dr. Insinyur Rini Widianti, MSIPU. Kemudian yang kedua adalah Profesor Insinyur Bambang Suwiknyo, SPT MP PhD IPM ASEAN Inc. Kemudian yang ketiga adalah Insinyur Raden Ahmad Romadoni Surya Putra, SPT MSc PhD IPM ASEAN Inc. Nah, latar belakang dari pendahuluan saya ini, peningkatan konsumsi daging sapi masyarakat Indonesia ini mengalami lebih besar dibandingkan dengan peningkatan produksi dalam negeri. Oleh karena itu, impor sapi tidak bisa dihindari, baik dalam bentuk sapi hidup dan sapi beku, masih sekitar 40%, sehingga perlu mendorong produksi dalam negeri.
Karena adanya perdagangan bebas dan kerjasama luar negeri, produksi dalam negeri harus memiliki daya saing. Hal ini dengan kondisi seperti tersebut di atas, kebijakan pemerintah untuk melanjutkan program PSDS tahun 2020 disempurnakan dengan program Sikomandan tentang peningkatan produksi sapi kerbau komoditas dalam negeri. Pengembangan sapi di suatu wilayah perlu diperhitungkan secara makro dan mikro. Nah, untuk melihat secara mikronya, karena peternak kita itu 90% lebih dari 90% sapi potong pada peternakan rakyat berlahan sempit dan bermodal lemah. Dan peternakan rakyat umumnya mengintegrasikan antara pertanian dan peternakan. Nah, secara makronya kita melihat dari sisi wilayah. Kemudian apakah ternak sapi potong itu memiliki komoditas unggulan secara komparatif dan kompetitif untuk memenuhi kebutuhan wilayah itu sendiri. Kemudian usaha sapi potong ini memerlukan investasi yang besar sehingga produsen atau peternak secara finansial harus layak diusahakan. Nah, secara ekonomi, penggunaan sumber daya domestik untuk usaha sapi potong harus efisien atau memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif sehingga mempunyai daya saing untuk substitusi impor. Nah, untuk tujuan penelitian, yang pertama adalah inventarisasi pemetaan ketersediaan limbah pertanian sebagai pakan hijau untuk pengembangan usaha sapi potong. Kemudian analisis ekonomi regionalnya bisnis sapi potong, kemudian yang ketiga ada analisis kelayakan investasi, kemudian yang keempat adalah analisis daya saing usaha pengemukan sapi potong. Nah, manfaatnya sebagai pedoman peternak untuk mengusahakan sapi potong yang layak atau menguntungkan. Kemudian yang kedua, menjadikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan daya saing yang dapat mensubstitusi impor. Kemudian yang ketiga, sebagai referensi ilmiah bagi penelitian terkait dengan komoditas unggulan ternak sapi potong yang komparatif dan kompetitif. Nah, keaslian dan kedalaman penelitian ini perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu mengintegrasikan secara makro dan mikro. Yang pertama, melihat potensi wilayahnya dari ketersediaan hijauan, yaitu dengan bantuan GIS. Kemudian yang kedua, menentukan wilayah pengembangan sapi potong yang dapat bagaimana pertumbuhan ekonomi regionalnya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan kondisi yang layak secara finansial untuk diusahakan peternak. Kemudian yang keempat, mempunyai daya saing dalam penggunaan sumber daya domestik, keunggulan kompetitif, dan keunggulan komparatif. Jadi inilah perbedaan dari penelitian yang sebelumnya. Nah, untuk kita masuk ke tahapan materi dan metode. Nah, untuk waktu pelaksanaan dilaksanakan pada bulan Juli 2020 sampai Agustus 2021. Untuk tempat pelaksanaannya ada 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Cirebon, Majalengka, Indramayu, dan Ciamis. Dengan pertimbangan yang pertama, berdasarkan data BPS tahun 2020, kepadatan penduduk perluasan lahan pertanian masih rendah sehingga memungkinkan untuk dikembangkan ternak ruminansia khususnya sapi potong. Kemudian yang kedua adalah letak geografis, adalah strategi dekat dengan daerah konsumen wilayah ibu kota Indonesia, Jakarta, dan sekitarnya. Kemudian yang ketiga adanya perkembangan wisata kuliner dengan bahan baku daging sapi yang sangat terkenal di wilayah Cirebon khususnya, dan telah dibangunnya jalan tol serta bandara baru Kertajati di sekitar wilayah tersebut. Nah, ada 4 tahapan dalam penelitian ini. Tahap 1, di mana kita melihat potensi wilayah ketersediaan hijauan dengan bantuan GIS. Kemudian tahap 2, analisis ekonomi regional. Kemudian analisis yang ketiga adalah analisis finansial. Kemudian yang keempat adalah daya saing usaha pengemukan sapi potong menggunakan matik PEM dan kepekaan terhadap perubahan harga input-output dan kombinasi input-output. Nah,
Untuk metode penelitian berdasarkan metode pengambilan sampel responden berdasarkan hasil prasurvei informasi dari petugas penyuluh lokasi penelitian terdapat 2 pola pengemukan, yaitu pola pemeliharaan yang pertama 6 bulan dan pola pemeliharaan kedua adalah 12 bulan. Nah, mayoritas sapi yang digunakan oleh peternak adalah simpo dan limpo. Kemudian karena populasi merupakan hidden populasi, sehingga sampel responden diambil secara snowball sampling, maka diperoleh jumlah responden untuk pola 1 sebanyak 40 responden dan pola 2 sebanyak 114 responden. Kemudian teknik pengumpulan datanya, tujuan pertama menggunakan data sekunder, kemudian tujuan kedua menggunakan data panel, kemudian tujuan ketiga menggunakan data primer, kemudian tujuan keempat menggunakan data primer dan data sekunder. Nah, untuk analisis datanya, untuk tujuan yang pertama, dilihat di sini adalah menggunakan ketersediaan hijauan dan indeks ketersediaan hijauan berdasarkan bahan kering, kemudian dengan bantuan aplikasi GIS, kemudian untuk tujuan kedua adalah analisis LQ, location question, and shift share. Kemudian tujuan ketiga yaitu menggunakan analisis kelayakan investasi, tapi sebelumnya kita membedakan antara biaya eksplisit dan biaya implisit, kemudian dimasukkan kriteria investasinya, kemudian suku bunga skimkur dari Bank BRI 6%. Nah, ini kriteria status untuk indeks daya dukung ketersediaan hijauannya, di mana kurang dari 1 sangat kritis kondisinya, wilayah sudah tidak memiliki ketersediaan hijauan karena kebutuhan pakan hijauan lebih besar dari ketersediaan hijauan. Kemudian lebih dari 1 sampai 1,5 masuk kategori kritis, wilayah tersebut masih bisa memenuhi kebutuhan pakan hijauan, akan tetapi apabila musim kemarau tiba, maka peternak harus mencari daerah yang lainnya. Kemudian antara 1,5 sampai 2 rawan dalam kategori rawan, wilayah tersebut masih memenuhi kebutuhan pakan hijauan ternak, akan tetapi tidak untuk jangka panjang. Kemudian lebih dari 2 masuk dalam kategori aman, ketersediaan hijauan pakan secara fungsional mencukupi kebutuhan lingkungan secara efisiensi, dapat mensuplai wilayah yang lainnya. Nah, sedangkan untuk kategori tipologi klasen, di sini saya untuk menentukan analisis shift share-nya. Saya mengkategorikan 3 zona. Zona yang pertama, di mana nilai IDD-nya, indeks daya ketersediaan hijau yang lebih dari 2, kemudian nilai location question-nya lebih dari 1, kemudian dengan nilai PP positif dan PW positif dan PB positif, pada kuadran 1 dikatakan sebagai wilayah unggulan karena laju pertumbuhan populasi ternak cepat. Kemudian yang zona kedua itu nilai IDD-nya 2, kondisi aman, LQ lebih dari 1, kemudian nilai PP positif, PW negatif, dan PB positif, atau PP negatif, PW positif, dan PB positif. Masuk pada kuadran 1 termasuk wilayah unggul karena laju populasinya ternak cepat. Kemudian zona ketiga dengan kriteria nilai terdiri dari nilai IDD-nya lebih dari 2, kemudian LQ-nya lebih dari 1, kemudian untuk analisis shift share-nya, PP-nya positif, PW-nya bisa negatif, dan PB-nya negatif atau PP negatif, PW positif, dan PB negatif. Pada kuadran ketiga masuk wilayah prospektif. Jadi sebenarnya wilayah ini menguntungkan karena dilihat masih bisa untuk dikembangkan karena ketersediaan hijauannya melimpah. Kemudian untuk analisis data tujuan keempat yaitu menggunakan metrik PAM dan analisis sensitivitas. Kemudian kita masuk ke analisis dan pembahasan. Tahap pertama dan kedua kita membahas potensi wilayah ketersediaan hijauan dan GIS, kemudian dan ekonomi regional.
Nah, di sini dilihat bahwa Kabupaten Cirebon untuk secara keseluruhannya untuk nilai indeks daya dukung ketersediaan hijauannya masuk kategori kritis. Akan tetapi apabila dilihat nilai per kecamatannya ada 4 kategori, sangat kritis, kritis, rawan, dan aman. Sangat kritisnya ada 14 kecamatan, kritisnya 12 kecamatan, rawannya 4 kecamatan, aman 10 kecamatan. Sedangkan dilihat dari analisis ekonomi regionalnya, berada pada zona 3 dan hanya 3 kecamatan, yaitu Kaliwedi, Babakan, dan Pabadilan. Kemudian untuk Kabupaten Ciamis, dilihat secara keseluruhan, Kabupaten Ciamis masuk dalam kategori kritis atau dengan nilai IDD-nya itu 1,3 dan terdapat 4 kategori sangat kritis, kritis, rawan, dan aman. Sangat kritisnya 4 kecamatan, kritisnya 12 kecamatan, rawannya 4 kecamatan, dan amannya 7 kecamatan. Akan tetapi untuk analisis ekonomi regional berada pada zona 1 dan zona 3, di mana zona satunya Barebek, Banjarsari, dan Labok. Kemudian untuk zona ketiganya Sadanaya. Untuk Kabupaten Indramayu, nah ini Kabupaten Indramayu, karena memang Kabupaten Indramayu ini merupakan sentra penghasil beras kedua setelah Cianjur, sehingga untuk melimpahnya tanian terutama padi melimpah gitu, sehingga Kabupaten Indramayu hasil indeks daya dukung ketersediaan hijau untuk limbah pertaniannya masuk dalam kategori aman. Nah, kalau dilihat dari per kecamatannya terdiri dari 4, sangat kritis, kritis, rawan, dan aman. Sangat kritisnya ada 3 kecamatan di sini, kemudian kritisnya ada 1 kecamatan, Cikedung, kemudian rawannya ada 2 kecamatan, kemudian untuk amannya lebih banyak 25 kecamatan. Nah, untuk ekonomi regionalnya masuk pada zona 2, kemudian dan zona 3. Untuk zona 2 terdiri dari kecamatan Haurgelis, Patrol, Sliek, Jundiniuat, dan Kertasmaya. Sedangkan untuk zona ketiga berada pada kecamatan Ganta, Terisi, Gabus Wedan, Kapus Wetan, Bong 2, Sindang, dan Kedokan Bunder. Nah, sedangkan untuk Kabupaten Majalengka dengan IDD yang dihasilkan secara keseluruhan berjumlah 0,88 atau kategori sangat kritis. Hasil dilihat dari per kecamatan terdiri dari 4, yaitu sangat kritis, kritis, rawan, dan aman. Sangat kritisnya ada 19 kecamatan, kemudian kritisnya 3 kecamatan, rawan 2 kecamatan, aman 2 kecamatan. Kalau dilihat hasil dari ekonomi regionalnya, tidak ada wilayah yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif untuk ternak sapi potong. Karena apa? Kabupaten Majalengka lebih dominan untuk ternak domba. Kemudian untuk tahap ketiga, analisis kelayakan investasinya. Nah, ini merupakan tabel cash flow yang merupakan dasar nanti untuk pembuatan analisis kelayakan investasinya. Di sini ada 2 biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit itu biaya yang semua diuangkan, baik itu dalam bentuk uang atau tenaga. Jika tenaga yang dikeluarkan maka diuangkan, diperhitungkan dalam bentuk uang. Kemudian jika implisit itu biaya yang hanya dibayar tunai oleh peternak. Nah, ada pola 1 dan ada pola 2 di sini. Kemudian setelah cash flow-nya, kemudian saya menganalisis kelayakan investasinya. Ada 2 biaya eksplisit dan biaya implisit. Pola 1, baik biaya eksplisit maupun biaya implisit, itu layak diusahakan karena mempunyai kriteria investasi NPF positif
BC rasio lebih dari 1, kemudian IRR-nya juga melebihi dari tingkat suku bunganya, kemudian payback period-nya kurang dari kurun waktu 5 tahun. Nah, hasilnya dikatakan layak. Sedangkan untuk pada pola 2, di mana biaya eksplisit atau biaya dihitung secara komersial pada pola 2 sudah tidak layak. Nah, untuk analisis tahap selanjutnya, analisis PEN dan analisis sensitivitas. Nah, di sini pada kondisi awal, pola 1 dan pola 2 memberikan keuntungan positif dilihat dari harga privat maupun harga sosialnya. Nah, sedangkan dilihat analisis kebijakan output dan distorsi pasar, bahwa nilai NPCO-nya itu lebih dari 1, baik pola 1 dan pola 2. Di sini dilihat bahwa produsen mendapatkan proteksi output dari pemerintah, artinya harga jual sapi lokal yang lebih mahal dibandingkan sapi impor masih memberikan keuntungan bagi peternak. Sedangkan dilihat dari analisis kebijakan di bidang input dan distorsi pasar, nilai NPCE lebih dari 1, baik itu pola 1 dan pola 2, di sini dikatakan bahwa produsen tidak mendapatkan proteksi input dari pemerintah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa biaya input yang dikeluarkan peternak tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Maksudnya kayak kalau di pertanian itu kita ada subsidi pupuk, ada subsidi benih. Nah, sedangkan peternakan sama sekali belum ada subsidi untuk pakan ternak konsentrat. Gitu. Jadi sehingga biaya pakan yang dikeluarkan itu lebih besar dibandingkan ini. Nah, untuk analisis kebijakan di bidang input-output atau distorsi pasar, untuk transfer bersihnya di sini kurang dari 0 atau bernilai negatif. Jadi artinya kebijakan pemerintah input-output tidak memberikan perlindungan ke peternak karena peternak menambah biaya sebesar 877.787 untuk pola 1 dan 2.662.007 untuk pola 2. Tadi pola 1 dan ini pola 2. Untuk EPC-nya, artinya proteksi input dan output tradable dari pemerintah terhadap produsen tidak efektif. Kemudian nilai PC atau kurang dari 1, kebijakan pemerintah tidak memberikan insentif pada produsen. Kemudian SRP kurang dari 0, produsen tidak mendapatkan proteksi dari pemerintah. Kalau dilihat dari keunggulan komparatif dan kompetitif, pada pola 1, pada pola 1 dan pola 2 di sini nilai DRC pola 1 sebesar 0,32 dan pola 2 sebesar 0,52, yang berarti untuk menghasilkan devisa Rp1 membutuhkan biaya input domestik sebesar Rp0,3 pada pola 1 dan Rp0,52 pada pola 2. Untuk nilai PCR-nya, privat cost rasionya pola 1 sebesar 0,45 dan pola 2 sebesar 0,92, yang berarti bahwa untuk menghasilkan output Rp1 pada usaha pengumpulan sapi potong diperlukan biaya Rp0,45, pola 1 dan pola 2 sebesar 0,92. Tidak menguntungkan karena PCR-nya mendekati angka 1. Kemudian di sini setelah kita analisis PEM, kemudian dilakukan analisis sensitivitas, di mana adanya perubahan harga input, kemudian output, dan teknologi pakan untuk pola 1 di sini masih memiliki keuntungan baik secara privat dan sosial. Kemudian untuk pola 2 di sini analisis sensitivitasnya di sini dilihat bahwa terjadi perubahan harga input, kemudian
suku bunganya naik, kemudian kombinasi 1-7, kemudian teknologi pakan, di mana pakan ditambahkan 5 kilo, dan ketika harga konsentrat tetap, dan ketika harga konsentrat turun itu, di mana penggunaan teknologi itu ternyata sudah tidak memberikan keuntungan baik secara privat dan sosial. Kemudian kalau dilihat dari analisis daya saingnya, untuk pola 1, baik pola 1 terjadi perubahan input output dan teknologi, pakan masih memiliki daya saing untuk pola 1. Kemudian untuk pola 2, di sini pola 2 terjadi perubahan harga input output dan teknologi pakan sudah tidak memiliki daya saing. Jadi hasil PCR dan DRC-nya melebihi dari angka 1. Kemudian tahap selanjutnya kesimpulan, saran, dan implikasi kebijakan. Nah, hasil nilai IDD terdapat 3 kabupaten memenuhi ketersediaan hijauan untuk pengembangan usaha pengemukan sapi potong adalah Indramayu, Cirebon, dan Ciamis. Sedangkan Kabupaten Majalengka memang bukan untuk pengembangan usaha ternak sapi. Kemudian selanjutnya apabila dilihat per kecamatan, terdapat 44 kecamatan di lokasi penelitian yang memiliki indeks ketersediaan hijauan dari limbah pertanian dalam kategori aman, namun dengan analisis ekonomi regional hanya terdapat 18 kecamatan yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif dengan basis usaha pengemukan sapi potong, sapi persilangan impor. Kemudian yang kedua, analisis investasi peternakan rakyat pola 1, pengusahaan 11 ekor dengan waktu pengemukan maksimal 6 bulan dan memperhitungkan biaya implisit dan eksplisit layak diusahakan. Sedangkan pola 2, pengusahaan dengan 2 ekor dengan waktu pengemukan 1 tahun secara komersial atau dengan biaya eksplisit tidak layak untuk diusahakan. Nah, adanya perubahan harga input, output, dan teknologi pakan berdasarkan nilai DRC dan PRC-nya, maka pola 1 memiliki potensi daya saing, sedangkan pola 2 sudah tidak memiliki daya saing. Nah, potensi daya saing wilayah yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif di lokasi penelitian berada di 18 kecamatan dengan kelayakan pengusahaan oleh peternak skala 11 ekor dan lama pengemukan maksimal 6 bulan. Nah, ini saran dari hasil penelitian saya. Hasil potensi hijauan berasal dari limbah dengan membuat lumbung pakan dan menerapkan penggunaan teknologi pengawatan pakan hijauan. Kemudian yang kedua, diperlukan penelitian selanjutnya dengan memanfaatkan peta GIS, peta tutupan lahan, untuk memetakan dan menghitung lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman hijauan rumput dan legum, sehingga dapat meningkatkan potensi hijauan yang berkualitas, yang pada akhirnya dapat meningkatkan populasi dan produktivitas ternak sapi pengemukan. Nah, diperlukan kebijakan input untuk mendorong pengembangan ketersediaan faktor input usaha pengemukan sapi potong, khususnya pada pola 1, dengan memperbaiki ketersediaan dari sisi harga pakan, bakalan, modal, serta pemanfaatan teknologi yang murah. Yang keempat, diperlukan kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi hijauan pakan sesuai dengan poin 2, seperti pengendalian harga input dan output, sehingga usaha pengemukan sapi potong tetap mempunyai daya saing. Nah, implikasi kebijakannya, kebijakan pemerintah ke peternak tentang kebijakan input, antara lain bakalan sapi potong, pakan sumber daya manusia, modal, dan pemasaran. Peningkatan populasi sapi potong dengan pengembangan wilayah yang mempunyai potensi untuk pengembangan usaha pengemukan sapi potong unggul secara kompetitif dan komparatif pada 18 kecamatan di wilayah timur Provinsi Jawa Barat, di mana nilai ketersediaan hijauan dan indeks ketersediaan pakan ternak pada kondisi aman. Penggunaan lahan kosong, hutan pada pengembangan dari peta GIS sebagai lahan hijauan dengan rumput unggul dan tanaman legum. Usaha dapat berjalan lancar, maka diperlukan modal, akan tetapi pemberian modal ini terkait dengan suku bunga pinjaman modal, sehingga bunga pinjaman modal naik menjadi 12% per tahun dan kurang dari 6%, maka akan berpengaruh terhadap keuntungan yang diterima. Oleh sebab itu, perlu program kredit murah untuk peternak dengan pola 1 untuk meningkatkan skala kepemilikan. Kemudian yang ketiga, mendorong terbentuknya pasar input
terutama untuk pakan hijauan, pakan konsentrat, dan pasar sapi bakalan serta output sapi siap sembelih di lokasi-lokasi yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif dengan basis usaha pengemukan sapi potong sapi persilangan impor di wilayah timur Provinsi Jawa Barat. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fitri Ya. atas presentasi hasil penelitiannya. Nanti akan kita dalami pada tahap diskusi. Sebelum kita masuk kepada narasumber kedua, kita sapa dulu Ketua Persepsi, Ketua DPP Pengurus Pusat Persepsi, Budi. Saya lihat berkesempatan hadir. Izin, Prof. Silakan kasih sambutan sedikit, Prof. Oh baik, yang ditodong ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi mohon maaf terlambat. Di samping mendadak saya lihat ada apa namanya chat reminder gitu. Sebenarnya tadinya saya karena banyaknya pesan sehingga tidak tidak membaca. Oke, baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih Mas Riza yang sudah memoderatori untuk acara siang hari ini, juga Mbak Fitri yang baru fresh lulus. Sudah diwisuda belum ya Mbak Fitri ya? Sudah, atau November Oktober besok, dan juga Mas Tian Jadan Wangkar yang juga termasuk fresh ya dari Australia. Mudah-mudahan oleh-oleh yang disampaikan barusan Mbak Fitri dan Mas Tian itu menambah wawasan kita, karena anggapan kita bahwa yang baru selesai itu akan membawa inovasi atau ilmu-ilmu baru yang kekinian yang dipelajari, daripada kita yang sudah usang ilmunya, update-nya juga tergantung dari kerajinan kita membaca buku ya, kemudian sering-sering melakukan penelitian ya. Jadi bagi kita yang nanti mengajar pun harus saya kira update ya untuk hasil-hasil riset kita. Jadi tidak hanya riset kita, tetapi juga riset-riset kawan-kawan kita yang ada di Persepsi ini juga bisa menjadi bahan pengajaran bagi yang bekerja di perguruan tinggi ya. Bagi yang bekerja di dinas, saya kira untuk banyak riset-riset tentang kebijakan itu juga dapat dijadikan sebagai rekomendasi baru bagi kita semuanya. Ya, saya kira itu sambutan dari saya, Mas Riza. Riza juga di Jogja ya. Oke, Siap, baik. Prof. Terima kasih. Sambutan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Budi menyempatkan hadir di acara kita bersama di sepanjang kesibukannya hari ini. Berikutnya kita mintakan kepada Mas Tian, Tian Jihad Wangkar PhD, untuk sharing kepada kita bersama terkait hasil kajiannya yang sudah dilakukan. Kepada Mas Tian, seperti halnya Mbak Fitri, saya berikan waktu 20 sampai 25 menit. Silakan Mas Tian. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah Agak putus, Mas. Bapak Ibu sekalian. Halo. Oke, kalau gini sudah terdengar jelas. Oke, jelas. Halo. Oke, halo. Saya izin full screen. Oh, sudah sebelum. Masih putus-putus, Mas Tian? Sebentar, apa saya buat video aja berarti ya. Kalau seperti ini sudah jelas belum, Pak? Sudah jelas, Mas. Oke,
Oke, baik Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tian, saya dari Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Saya bergabung di Laboratorium Agrobisnis Peternakan, Departemen Sosial Ekonomi. Jadi saya tadi sudah menyimak disampaikan Bu Fitri terkait dengan peternakan sapi. Nah, ini juga ada sharing-sharing cerita mengenai yang saya lakukan kemarin pada saat saya menempuh program doktoral gitu. Jadi saya kemarin program doktoral di Business School di University of New England di masih satu negara bagian dengan Sydney, itu kira-kira 5-6 jam kalau mengendara dari Sydney ke Armidale nama kotanya. Jadi judul saya adalah Developing Marketing Strategy untuk Selling High Value Nusa Tenggara Barat Beef in Selected Urban Markets in Indonesia. Jadi saya mau membuat marketing strategi untuk menjual daging dari Nusa Tenggara Barat, daging sapi dari Nusa Tenggara Barat ke selected urban markets di Indonesia. Jadi nanti saya ada kajian dari sisi produsen dan dari sisi konsumen. Dan ini supervisor saya yang pertama dan kedua ini dari UNA, ada Pak Emilio Morales dan Profesor Gary Griffith. Serta yang kedua ini dari UGM, ada Prof. Ali Agus dan Profesor Budi Guntoro yang juga sebagai ketua persepsi. Dan sebenarnya saya ada supervisor yaitu Pak Yudi Guntara. Dan saya mau coba untuk Oke. Jadi kenapa sih saya penelitian ini gitu kan? Ternyata memang kita lihat Indonesia sangat banyak makan yang terbuat dari daging sapi. Kalau kita lihat di sini, ini kadang ada bakso, gulai, dan sekarang juga ada yang kekinian steak. Habis itu ada yang Korea, grill gitu. Sehingga memang daging sapi ini merupakan makanan yang cukup dicari masyarakat di Indonesia. Dan ketika event-event besar pun pasti akan ada daging sapi yang dihidang di piring Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat bahwa memang konsumsi daging sapi di Indonesia itu kalau berdasarkan data ini meningkat gitu ya dari 2016 sampai di 19 itu meningkat cukup tinggi dan saya rasa memang ketika COVID sedikit menurun dan setelah COVID itu kembali meningkat. Namun kalau kita lihat juga berbarengan dengan data produksinya itu kalau berdasarkan dari S di 2017 sampai 2020 itu produksinya juga meningkat. Nah, ini adalah problem yang pertama tadi kita bahwa daging sapi itu merupakan most relevant foods consumed in Indonesia. Jadi memang banyak dibutuhkan masyarakat di Indonesia. Dan tadi ada penambahan konsumsi di tahun 2013 sampai 2016 juga ternyata ada penambahan konsumsi untuk premium beef. Kalau berdasarkan info yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian itu untuk premium beef itu 10-15% dari total kebutuhan daging sapi. Jadi kalau mungkin sekarang Bapak Ibu mulai sering makan steak atau makan yang grill itu memang termasuk di premium beef gitu. Nah, daging sapi dari NTB sebenarnya punya opportunity untuk quality beef demand. Jadi kalau kita tahu bahwa mayoritas sapi di itu adalah sapi dan sapi Bali juga memiliki kualitas daging memiliki kualitas sekarang sertifikasi itu hanya berfokus ke SNI dan halal gitu ya, mostly fokus on safety and halal. Sebenarnya masih ada kesempatan untuk sertifikasi yang lain, contohnya misalnya sertifikasi kualitas produk atau sertifikasi organik misalnya. Kalau kita berbicara tentang sertifikasi yang dapat menaikkan nilai tambah.
Tapi kondisinya adalah rumah potong hewan dan pedagang sapi di NTB itu tidak menjual daging sapi ini ke high quality markets di urban cities di Indonesia. Jadi ini urban cities itu adalah kota besar yang ada di Indonesia. Dan beef consumers are limited beef, sehingga market itu untuk industri itu mute atau apa ya istilahnya, terhenti gitu, atau ternyata potensi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Di segi mengenai NTB beef value chain. Yang kedua, apa sebenarnya consumer preference dan how much are they willing to pay. Jadi bagaimana atau seberapa besar mereka akan membayar untuk NTB differentiate atau produk daging UMP, dan apa rekomendasi untuk rekomendasi untuk industri untuk menerapkan strategi ini. Dan yang keempat adalah kira-kira pendekatan apa yang bisa untuk mengevaluasi marketing strategi yang akan dibuat. Jadi ini ada conceptual framework-nya. Pertanyaan besarnya adalah sebenarnya apakah ada market scope untuk daging sapi unggulan NTB di urban market di Indonesia. Nah, untuk menjawab itu perlu beberapa informasi gitu, value chain yang saya dapat dari aktor, channel dan karakteristiknya seperti apa. Terus ada existing and new markets. Saya kira market di NTB itu seperti apa. Terus habis itu atribut yang penting yang difikirkan oleh customer yang itu mempengaruhi pembelian itu apa. Lalu ada faktor yang berpengaruh dan kira-kira mau membayar berapa. Selanjutnya, nah itu menjawab kira-kira seberapa besar market yang tersedia sampai ke kira-kira atribut apa yang itu dibutuhkan atau yang penting dinilai oleh customer. Lah harapannya adalah rekomendasi untuk industri, produk prototype, dan consumer preference. Dan ini juga menjadi informasi yang untuk industri daging sapi Indonesia. Jadi sebenarnya penelitian saya ini lebih ke applied science dan product innovation. Jadi nanti poin-poinnya adalah bagaimana saya membuat marketing strategi untuk daging sapi di Indonesia. Tadi ada research question, ini analisis yang saya gunakan. Ada beberapa analisis. Yang pertama saya pakai value chain analysis untuk menjawab kondisi terkini tentang NTB value chain. Yang kedua adalah faktor apa yang mempengaruhi consumer preference. Saya ada deskriptif statistik. Lalu juga untuk important attribute saya pakai faktor analisis. Consumer segment itu saya pakai cluster analisis. Lalu untuk willing to buy, kira-kira apakah customer itu mau membeli, saya pakai discrete choice analysis. Lalu untuk how much more willingness to pay, itu saya pakai multiple regression analysis. Lalu recommended procedure untuk industri, saya pakai new product development analysis. Evaluasi untuk approach untuk evaluasi potential impact, saya pakai market test. Ini positioningnya, jadi sebenarnya ini gambar-gambar dari di NTB. Pada saat saya survei itu mayoritas masih dijual di pasar tradisional. Padahal ketika nanti diberikan sentuhan-sentuhan marketing dan strategi yang lain, mungkin nanti akan ada produk baru yang itu bisa menaikkan atau memberikan added value pada produk tersebut. Jadi saya lebih ke positioning produk. Ini untuk new product development process, ada idea screening, ada market research and analysis, ada feasibility study, product prototype developing, test market, evaluation, dan product launching. Ini untuk
NTB Beef Value Chain. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah ini adalah channel yang dilalui. Jadi ini untuk NTB local farmer, mereka bisa lewat middleman, local trader, livestock market, atau bisa juga langsung ke big trader. Ini yang menjual ke luar dari NTB. Lalu juga ada local market di NTB. Setelah itu di sapi-sapi ini dikonsumsi atau diproses oleh butcher, slaughterhouse, dan beef processor. Sapi juga itu dirangkan oleh cattle importers, dan kalau kita berbicara dengan feedlot itu juga ada sapi-sapi dari Jawa dan juga ada dari atau daging sapi dari meat importers. Setelah itu sapi atau daging sapi diproses oleh channel yang ada di sini, lalu mereka dijual. Ada dua jenis market, mass market, jenis market. Kalau berdasarkan kemarin sih itu 65% masih dijual di mass market, yaitu street market dan traditional market. Lalu 35% itu dijual di supermarket, shell store, hotel, restoran, dan cafe. Lalu itu yang dikonsumsi oleh customer. Kalau kita lihat di sini ada beberapa enabling environment, yaitu misalnya yang berpengaruh itu agricultural policy, habis itu ada farmer price, meat price, ada kebijakan customer dan lain sebagainya. Serta kalau kita lihat di sektor bawah ini ada yang merah, yaitu tentang kendala-kendala, serta yang hijau ini adalah mengenai potensialnya apa. Nah, kalau kita lihat yang merah ini, kendalanya ada di transport, ada di market informasi yang tidak sampai ke peternak, atau informasi yang tidak sampai ke para pengolah ini. Setelah itu ada grading, dan itu ada packaging and storage. Ini untuk finansialnya itu ada financial service, ada veterinary service, technical extension, cold chain, genetic, dan certification. Kalau tadi dari segi produsen, sekarang saya melakukan penelitian dari segi konsumen. Jadi tadi saya bilang urban markets di Indonesia, saya ambil urban markets di Pulau Jawa, yang memang Pulau Jawa ini pulau yang most populated in Indonesia, yang banyak dihuni oleh warga masyarakat Indonesia. Jadi saya ambil di Bandung dan di Jogja. Kenapa Bandung dan Jogja? Karena kita tahu Bandung dan Jogja ini merupakan kota-kota yang sedang growing untuk bisnis kuliner gitu. Sekarang kiblatnya bisa juga di Bandung atau ke Jogja. Mungkin Ibu kalau ke Jogja wisatanya wisata kuliner gitu lah. Ini saya ambil sampling untuk customer di Bandung 450 responden dan di Jogja 400 responden. Survei saya lakukan di supermarket, traditional market, di meat stall, dan di food stall, itu cafe, restoran. Ini saya lakukan di 2019, Agustus sampai Januari, itu sebelum COVID. Nah, ini profil dari responden saya, mayoritas untuk di Bandung itu dan di Jogja itu memang di anak-anak muda, lalu mayoritas juga female atau ibu-ibu atau mbak, dan mayoritas itu berstatus sudah menikah. Untuk pendidikan, level pendidikan mayoritas sarjana di university degree. Untuk pekerjaan mayoritas bekerja. Kita lihat di sini mayoritas bekerja. Untuk income mayoritas lebih dari untuk Bandung lebih dari 7,5 juta per bulan, dan untuk Jogja 5 juta sampai 7,5 juta. Untuk pengeluaran per bulan untuk makanan atau food itu mayoritas di Bandung itu 3 sampai 5 juta, sedangkan di Jogja mayoritas di 1 sampai 2 juta. Jadi untuk pemilihan sampling ini saya pakai purposive sampling, yaitu responden yang dia memiliki
atau dia mengkonsumsi daging sapi, setelah itu dia menentukan pembelian daging sapi untuk keluarga atau untuk rumah tangga gitu. Jadi kita surveinya itu di lokasi-lokasi pembelian daging sapi. Nah, ini untuk produk atribut. Jadi kalau kita lihat di sini, ternyata untuk Bandung itu yang paling dicari adalah pertama quality assured, yaitu adalah jaminan kualitas. Setelah itu ada halal slaughtering method dan bright red color di produk daging. Sedangkan untuk Yogyakarta, mayoritas responden menjawab halal slaughtering method, produk atribut produk yang dicari. Setelah itu ada bright light color dan quality assured atau kualitas. Selain itu juga ada beberapa atribut yang ditanyakan. Contohnya misalnya fat content atau high quality cut atau good packaging serta harga yang murah. Nah, ini adalah pertanyaan selanjutnya mengenai apakah Bapak Ibu sekalian ingin membeli daging sapi yang diproduksi di NTB dengan beberapa kriteria tertentu. Jadi pada saat saya melakukan survei ke customer itu saya membawa semacam leaflet yang berbunyi bahwa daging sapi dari NTB ini dipelihara dengan metode yang bagus. Setelah itu polusinya sedikit dan diberi pakan yang bagus. Setelah itu penyembelihannya juga sesuai dengan metode halal dan diproses dengan higienis dan dipackage dengan bagus. Nah, dari itu mayoritas respon di Yogyakarta 96% itu menjawab iya, mereka ingin membeli, dan 3,25% menjawab tidak. Sedangkan di Bandung itu yang iya, yang menjawab iya itu 88%, dan yang menjawab tidak itu 11%. Ini setelah mereka menjawab iya, itu saya bertanya lagi, kira-kira alasan apa yang mendasari Bapak Ibu untuk membeli. Nah, mereka berpikir, di Bandung itu mereka berpikir bahwa produk ini adalah produk yang lebih sehat bagi mereka. Selanjutnya produk ini adalah lebih safe bagi mereka. Begitu juga di Yogyakarta, mayoritas responden ingin membeli karena mereka berpikir produk ini lebih sehat dan produk ini lebih safety untuk mereka. Ini untuk cluster analisisnya. Jadi cluster analisis ini saya mengkelompokkan konsumen berdasarkan karakteristik responden dan beberapa food motif gitu. Ini ada income, ada expenditure on beef, dan kalau kita lihat di sini mayoritas kalau untuk Bandung itu mayoritas masuk di kelompok 1 yaitu middle income and highest expenditure on beef. Kalau yang di Jogja mayoritas masuk ke low income and low beef buying frequency. Tadi kalau berdasarkan propensity to buy di Bandung itu ada beberapa yang berkorelasi positif, memiliki efek positif. Misalnya ada education, food motive factor related to mood and familiarity on beef, ada consumer appreciation on certified beef, dan membership consumer segment in potential target market di Bandung Market. Itu mereka mempunyai positif effect on propensity to buy NTB differentiated beef. Dan yang di Jogja itu usia responden dan membership of customer segment itu mempunyai positive effect, sedangkan motif related to weight control itu memiliki negative effect. Selanjutnya ini willingness to pay premium. Jadi pada saat setelah mereka ingin membeli, saya tanya juga kira-kira kalau produk ini dijual di Bandung dan di Jogja, kira-kira Bapak Ibu itu ingin membeli dengan harga berapa gitu. Dan pada saat itu saya beri baseline-nya daging sapi domestik itu harganya 120.000 per kilo. Dan mereka menjawab average willingness to pay premium di Bandung itu 16.818, sedangkan di Jogja itu 32.374 dengan distribusi
seperti ini. Jadi mayoritas mereka menjawab di 1.000 sampai 30.000 plus dari 120.000 harga daging sapi. Ini hasil dari analisisnya di Bandung itu ternyata food motive related to weight control dan import beef preference serta customer yang berusia 26 sampai 23 dan potensial target market itu mereka mempunyai efek yang positif terhadap willingness to pay premium. Sedangkan food motive faktor yang berkorelasi di mood, credence attribute dan price itu punya negative effect di willingness to pay premium. Sedangkan kalau di Jogja, food motive related to mood, consumer appreciation of quality certified beef, dan potensial target market itu punya positive effect di willingness to pay premium. Namun untuk customer yang prefer to buy quality beef at budget and consumer between usia 42 sampai 49 itu punya negative effect ke willingness to pay premium. Setelah itu ini ada new product, jadi saya buat 2 metode simulasi. Yang pertama adalah ngirim sapi dari NTB ke destination market itu di Bandung atau di Jogja. Yang kedua adalah mengirim sapi ini disembelih di NTB lalu mengirim dagingnya ke destination market. Dan ini kita diskusikan juga dengan produsen kira-kira yang memungkinkan itu metode yang mana. Dan ini berdasarkan diskusi dan ada analis, ada new product development juga untuk produk yang sedang develop atau sedang dibangun itu memang paling visible itu di second method. Itu nanti ketika memang produk ini sudah mulai sustain atau mulai growing di market bisa memilih metode yang pertama. Dan saya juga berdasarkan tadi, analisis tadi, saya mencoba untuk membuat kemasan yang nanti akan saya lakukan tes market di situ. Jadi ini ada kemasan pertama, ini kemasan kedua. Atribut yang di sini adalah berdasarkan analisis yang tadi sudah dilakukan. Ini market test, saya melakukan in-depth interview ke 40 customer. Ini consumer preference tentang propensity to buy, willingness to pay, dan customer feedback dari prototype saya. Jadi 92% itu menginfokan mereka ingin membeli dan mayoritas mereka ingin membeli karena ada halal sertifikat dan mereka merasa produk ini kualitasnya bagus serta produk ini aman. Willingness to premiumnya di 20.000 dan mereka menyampaikan bahwa distribusi, packaging dan jaminan kualitas itu penting gitu karena beberapa berpikir bahwa kalau ini produk yang akan dijual ini sampai ke masyarakat, maka packagingnya terjamin atau kualitasnya terjamin. Serta rekomendasi tempat untuk menjual itu karena ini memang produk unggulan, jadi mereka berpikir akan lebih cocok untuk dijual di meat shop, supermarket, platform online atau event-event yang itu mempunyai korelasi dengan data. Dan konklusinya adalah daging sapi unggulan dari NTB itu memiliki potensi untuk dijual di Bandung dan di Yogyakarta, dan industri harus berpikir mengenai halal method, quality assured by certification, dan price also cuts preference sebagai atribut penting yang berefek pada keputusan pembelian. Setelah itu, rekomendasi approach for marketing strategy in early stage is to slaughter cattle in NTB province and also sell the high quality cuts in the urban markets. Jadi pertama adalah potong atau sembelih si sapi-sapi itu di NTB lalu mengirim dan menjual high quality cuts-nya seperti tenderloin dan yang lain-lain ke urban markets yaitu di Jawa dan menjual mungkin sisa-sisa potongan yang bukan high value itu di NTB local market. Setelah itu produk ini bisa dijual di meat shop, middle up supermarket dan online platform. Jadi terima kasih.
Ini beberapa. Ini case-nya adalah menjual daging sapi di Australia waktu itu. Ternyata mereka ada vending machine. Dan mungkin sedikit highlight bahwa ternyata memang ketika kita menjual sesuatu, kita harus menilai atau kita harus based on customer. Kira-kira customer kita itu preferensinya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Sehingga produk yang kita develop itu memang sesuai dengan apa yang diinginkan customer. Begitu juga strategi-strategi yang akan kita lakukan untuk menjual produk kita. Mungkin itu yang bisa saya bagi, Pak Andes. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tian. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mas Tian dan tadi sudah didahului oleh Mbak Fitri. Berikutnya kita berikan kesempatan kepada teman-teman sekalian, para peserta webinar siang hari ini untuk memberikan tanggapan, kemudian pertanyaan atau masukan kepada dua narasumber kita. Silakan tunjuk tangan atau boleh pada kesempatan pertama ini saya berikan kepada 3 orang penanya. Oke, Mas Adit, saya lihat tangannya live. Yang kedua, oke, sambil menunggu yang kedua dan ketiga, kita persilakan dulu kepada Mas Aditya Alkamal Alianta, teman seruangan saya di Universitas Talas. Silakan Mas Adit. Baik, terima kasih pada Abang kita Riza Andeska Putra. Apakah suara saya terdengar cukup baik, Bapak Ibu Sangat semuanya? baik sekali. Alhamdulillah, karena di sini cuaca agak mendung, jadi harapannya semoga tidak terganggu dalam hal penyampaian ini. Yang pertama, alhamdulillah senang sekali ini kayak reminiscence lagi Mas Tian, kayak kita waktu kuliah dulu, di mana kita apa ya sempat sekelas dulu sama Mas Tian dan kemudian kayak tanya jawab di kelas lagi Mas, mau nanya ini Mas. Izin nih mau nanya ke Mas Tian nih Bapak Ibu dan semuanya. Beberapa tujuan ya. Ada yang dari metodenya, ada yang dari supply chain Mas pakai, kemudian ada metode apa tadi? Ada metode deskriptif analisisnya, terus kemudian ada faktor, ada cluster. Itu memang disesuaikan berdasarkan apa ya Mas ya kayak berdasarkan untuk menjawab masing-masing itu memang harus sebanyak itu atau bagaimana Mas? Apakah memang seperti itu standar disertasi di Australia? Ini lebih ke arah teknis disertasinya ya Mas yang saya tanya karena memang someday and one day gitu kan, insya Allah kalau ada rezeki ke sana juga gitu kan. Jadi apakah memang begitu standar disertasi di Australia, kemudian apa namanya? Apakah memang kalau dilihat itu tadi ini kebetulan nih ada Bapak Bastoni UMC, apakah juga Pak Bastoni ini juga pernah Mas jadikan sebagai responden gitu Mas dalam penelitian Mas ini karena dalam artian kan sesama sedulur gitu kan seangkatan siapa tahu itu bisa menjadi prospek yang lebih luas lagi terkait daging NTB itu nanti akan berubah kemasan menjadi daging apa Mas Bas? Daging Dewi, daging apa lupa, kok produk Mas Bentoni lupa gitu. Intinya siapa tahu bisa berkolaborasi sehingga mungkin pengembangan pemasaran dagingnya itu bisa jauh lebih apa ya lebih meningkat lagi, terutama kalau melalui nama Haji Bastoni tentu akan bisa menjadi empal gentongnya gitu Mas ya. Itu yang saya ini kan prospek kedepannya itu kayak apa. Demikian Mas Tony Mas Andes tuh jadi deg-degan gini. Jadi kalau makan agak ngomong. Oke, Baik, kembali kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Adit atas komentar dan pertanyaannya. Sambil menunggu, saya pikir kita minta langsung kepada Mas Tian untuk menanggapi pertanyaan dari Mas Adit. Silakan Mas Tian. Oke, baik, terima kasih Pak Andes. Jadi
ya Mas Adit, kita pernah satu kelas di S2. Ini kayak diskusi juga nih, ada Pak Haji nih, Pak Haji UMC, Pak Haji Bastoni. Jadi tadi memang yang pertama adalah Bastoni ini juga salah satu responden saya juga waktu itu. Pada saat interview saya juga tanya-tanya karena memang penelitian saya kan penelitian ke applied ya, penelitian ke bisnis. Yang itu saya harus tahu bagaimana produsen dan bagaimana konsumen. Informasi dari konsumen saya berikan ke produsen, begitu juga saya juga mau tahu kira-kira daging sapi ini jalannya sampai ke konsumen seperti apa. Dan pada saat saya melakukan penelitian itu saya banyak bincang dengan asosiasi serta pebisnis-pebisnis yang berkaitan dengan daging sapi. Saya bicara dengan pengepul sapi, setelah itu saya bicara dengan rumah potong hewan, saya bicara dengan istilahnya kalau di Jawa itu jagalnya, jagal sapi gitu. Dan saya juga bicara dengan meat shop atau retailer daging sapi. Nah, survei-survei atau yang saya lakukan kemarin itu, saya kembalikan lagi ke mereka. Misal, saya survei di meat shop A misalnya, di Yogyakarta. Nah, customer-customer yang saya survei di meat shop A itu, saya berikan lagi analisis di sana. Setelah itu saya kasihkan hasil analisis itu ke meat shop tersebut. Sehingga mereka jadi senang kan ya. Wah, saya senang nih kedatangan Mas Tia nih gitu kan. Saya dibantuin ngobrol sama customer saya. Setelah itu saya jadi tahu sebenarnya customer saya itu pengennya apa misalnya. Nah, jadi ada win-win solution gitu kan. Saya dapat ijazah SK, kebetulan meat shop atau tempat yang jadi saya survei itu dapat informasi juga mengenai customer mereka. Dan memang tadi saya ini untuk menjawab juga pertanyaan pertama mengenai metode peneliti. Jadi program saya ini based di innovation industrial. Jadi memang tidak hanya berhenti di disertasi, tapi saya harus apply. Saya harus mengimplementasikan apa yang saya teliti. Jadi analisisnya sebenarnya goal-nya itu di market test tadi, di new product development dan market test. Tetapi untuk menjawab itu kan ada serangkaian analisis seperti misalnya cluster analisis atau faktor analisis. Cluster analisis tadi untuk kira-kira segmen customer ini siapa ya gitu. Kira-kira produk yang saya buat ini harus seperti apa ya. Nah, informasi itu yang saya sampaikan juga ke industri yang ada di kota-kota besar. Waktu itu saya juga diskusi dengan pemilik meat shop dan feedlot juga di Bandung. Setelah saya survei di Bandung 450 orang, saya sampaikan seperti ini, dan beliau juga, oke, berarti memang prospek untuk di sini dan di Jogja gitu. Sehingga memang saya menggabungkan antara produsen dan konsumen gitu Mas. Dan sebenarnya memang metode-metode ini itu bisa diterapkan di produk-produk yang lain, tidak hanya di daging sapi. Misalnya saya mau buat produk yang lain gitu, saya jualan yogurt misalnya. Nah, saya mau tahu sebenarnya yogurt yang dicari oleh customer itu yang seperti apa. Misalnya ini Mas Bastoni ini jualan empal gentong misalnya. Kira-kira empal gentongnya itu seperti apa sih yang diminati customer gitu kan. Oh, kira-kira bisa nggak sih empal gentong ini dijual di Korea misalnya gitu ya. Ya, Mas Bastoni ya misalnya gitu. Nah, kita harus based on customer dulu nih risetnya. Baik, terima kasih mungkin itu. Baik, terima kasih Mas Tian. Mas Adit ada tanggapan? Iya, berarti tadi kan kalau misalkan terkait klaster tadi, Mas, itu kan tadi kalau tidak salah contohnya itu produknya udah di premium kan ya, Mas ya? Jadi Yang untuk tadi ada skenario gitu, ada skenario yang cerita kira-kira kalau produknya sebenarnya kita tidak berbicara produk premium, tapi kita berbicara kalau ada sapi yang dipelihara BB, sapi itu dipelihara dengan metode yang bagus, dengan udara yang sehat dan seperti itu lain-lain. Setelah itu disembelih dengan metode halal, packaging bagus, higienis. Kira-kira mau beli nggak? Dan dari situ kan terus si customer menyampaikan pendapat mereka.
Oke. Oke, berarti itu prototipenya yang Mas tunjukkan tadi ya Mas ya, yang gambar tadi itu Mas. Baru. Ada prototipe dan ada semacam leafletnya gitu yang deskripsi produknya seperti apa. Oh gitu. Baik, berarti memang bisa di-apply-kan ke produk lain juga ya Mas ya. Ke telur juga berarti juga bisa seperti itu ya berarti ya Mas ya. Terkait itu. Dan Oke, mungkin Mas. ya, Ya, Mas. Mas Adit mau jual rendang misalnya, lah rendang yang seperti apa nih? Bisa Nah, seperti itu. betul. Iya, iya, iya. Bisa kemasannya butuhnya yang per 5, yang 2 kilo atau yang sekilo, yang setengah kilo gitu ya Mas ya. Iya, bisa, bisa, bisa. Bisa diadopsi lah Oke. metodenya Mas nanti. Terima kasih Mas Tian. Terima Oke, kasih Pak terima Rafael. kasih Mas Adit. Terima kasih Mas Adit dan tanggapan dari Mas Tian. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, silakan kalau ada yang masih mau menanggapi atau berdiskusi, silakan. Saya berikan kesempatan kepada dua penanya lagi, kepada dua orang narasumber kita, ada Mas Tian dan Mbak Fitri. Silakan. Ya, izin bertanya. Oke, silakan Pak Bastoni. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Andiska. Saya Siap. memang rekan dari Pak Tian dan juga Mas Adit gitu ya, waktu kuliah. Nah, ini saya mau bertanya, memang menarik sekali ya terkait dengan industri daging gitu ya. Nah, pertama harga daging dari Australia itu sebenarnya range-nya di harga berapa gitu. Kemudian di Indonesia harganya bisa tinggi gitu. Nah, kemudian atau harga dari daging negara lain gitu ya seperti India gitu. Kira-kira dari negara asalnya tuh harganya berapa? Terus sampai Indonesia itu harganya kok bisa tinggi gitu ya. Kira-kira faktornya apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang saya praktisi di penjualan daging ya, baik lokal maupun impor. Untuk pangsa pasarnya memang kita berada di pasar tradisional ya. Pada umumnya di situ lebih besar marketnya. Kalau di market atau di digital market ataupun itu pasar-pasarnya gambarannya seperti apa ya? Lebih besar atau gambarannya gimana gitu? Karena memang kami ada rencana mau ke arah situ, ke arah digital marketing gitu. Karena memang saya pantau itu pergerakannya bagus gitu ya, tetapi belum ada gambaran pasar-pasarnya di digital marketing itu seperti apa. Paling itu sih yang Baik, saya tanyakan gitu. baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony. Eh, Silakan Mas Tian langsung dijawab. Setelah ini siap-siap Pak Puguh Aprianto. Silakan Mas. Oke, baik, terima kasih Pak Andes. Terima kasih Mas Bastoni sudah ya gitu. Yang pertama tentang harga daging sapi. Sebenarnya memang kalau kita berbicara harga daging sapi itu ada yang base, maksudnya base kualitas dasar, ada juga yang kualitas high quality beef gitu. Dan itu range harganya cukup lebar. Kalau pada saat saya beli di supermarket di sana, ada yang
1 kilo itu $8, sekitar $80.000 per kilo. Sehingga memang harga daging itu berdasarkan kualitas dan katanya. Saya rasa Suara Mas Tian putus-putus, Mas. bisa kita di Indonesia. Ya, Lalu atau mungkin saya dulu. Nah, oke. oke. Nah, kalau sebenarnya saat konteksnya kalau menurut saya, jadi di Indonesia pun kalau memang daging itu digorengkan itu pasti range harga yang biasa dan yang high quality beef gitu. Kalau kita lihat misalnya daging biasa di pasar tradisional mungkin sekarang ada yang 105, ada yang 130, tetapi kalau daging sapi itu sudah ditong misalnya sirloin, tenderloin, mungkin harganya juga bisa berbeda. Sehingga memang faktor yang membedakan harga itu bisa jadi tadi potongan, habis itu kualitas dari daging itu sendiri serta sertifikasi. Nah, di beberapa negara sertifikasi itu menjadikan nilai tambah bagi produk daging mereka. Misalnya daging sapi yang tidak tersertifikasi itu mungkin harganya taruhlah 120 misalnya. Tetapi harga daging sapi yang itu misalnya memiliki sertifikasi halal, terus sertifikasi organik, setelah itu ada kalau di Australia ada MSA namanya, Standard Australia, itu mereka memiliki harga yang lebih tinggi daripada daging sapi yang tidak tersertifikasi. Karena memang customer ada yang mencari ke arah sana. Jadi saat itu saya juga survei di Jakarta. Di Jakarta itu range harga daging sapi juga cukup tinggi. Daging sapi yang sama-sama dijual mall gitu. Ada yang hanya 130, tapi ada yang sampai dijual 800.000. Range-nya cukup tinggi untuk 1 kilo daging sapi. Karena apa? Karena kualitasnya berbeda dan ada atribut-atribut lain yang mendampingi si daging sapi itu. Selanjutnya, kalau tadi Mas Bastoni tanya kira-kira daging sapi itu kok sampai Indonesia bisa cukup mahal. Nah, mungkin kita juga bisa lihat ada marketing channel yang dilalui dari Australia hingga sampai ke konsumen gitu kan. Ada beberapa marketing channel. Pasti di setiap channel itu mereka akan mengambil bagian di situ. Bagian per kilonya seperti apa, per kilonya berapa gitu. Dan memang kalau kita lihat sebenarnya untuk biaya produksi yang di dalam negeri dan di luar negeri, kenapa kok di Australia itu biaya produksinya cukup rendah mungkin ya dibanding dengan yang di Indonesia. Kalau saya pernah lihat itu karena memang dari segi pakan beberapa dari mereka sistemnya berbeda dengan di Indonesia. Sehingga biaya produksinya bisa lebih rendah jika dibanding dengan yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih Mas Tian atas tanggapannya. Pak Bastoni ada tanggapan sedikit tanggapan mungkin atau cukup? Oke, kayaknya cukup. Ya cukup sih. Itu Oke. aja. Baik, berikutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Puguh Arianto. Ini mungkin penanya terakhir ya pada diskusi kita siang hari ini, karena waktu yang sudah ditetapkan sudah hampir habis. Silakan, Mas Puguh. Baik, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber, Bapak Profesor Bapak Tian, serta Dr. Ibu Fitri. Terima kasih narasumbernya, ilmunya sangat bermanfaat bagi saya. Baik Pak Reza, salam kenal ya. Ya, sama-sama. Ya, dari beberapa tahun ini kan harga sapi potong kan ada kenaikan yang sangat drastis ya. Kan ada peluang bagi
usaha khususnya di bidang peternakan yaitu sapi. Jadi bagaimana mengintegrasikan kelembagaan pemasaran sapi untuk menciptakan pemasaran sapi potong yang efektif dan efisien. Pertanyaan ini saya tujukan ke Ibu Fitri. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Pugu. Mbak Fitri, Iya, baik Pak. ya, Punten, silakan. bisa diulang lagi untuk pertanyaannya? Baik. Bagaimana mengintegrasikan kelembagaan pemasaran sapi untuk menciptakan pemasaran sapi potong yang efektif dan efisien dalam komoditas peternakan sapi? Terima kasih. Iya, Oke. baik. Kalau ini saya melihat hasil dari lapangan ya Pak ya. Kemudian hasil dari lapangan, kemudian dari penelitian saya, karena di setiap wilayah itu berbeda-beda Pak. Jadi kemungkinan untuk trimetnya pasti akan berbeda-beda gitu. Misalnya ke Kabupaten Ciamis, kemungkinan Kabupaten Ciamis ini karena berdekatan dengan Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, sehingga untuk pasarnya ada di Kabupaten Ciamis itu, untuk pasar ternaknya ada di Rancah. Nah, untuk mereka membelinya itu untuk ternaknya itu dekat, jadi tidak harus sampai ke Pati, ke Kebumen, kayak gitu, Pak. Nah, sedangkan untuk wilayah timur seperti Cirebon, Indramayu, Majalengka, kebanyakan dari peternak itu mengambil sapi dari Jawa. Jadi gitu, Pak. Jadi untuk pasarnya sudah ada, tetapi belum bisa berjalan, kayak gitu, belum bisa berjalannya. Kemudian untuk kelembagaan pasarnya ya otomatis jadi kalau menurut saran saya di wilayah timur itu harus ada pasar gitu. Kemudian bisa juga disistem dengan pasar lelang kalau menurut saya Pak. Jadi bakalan itu memang tidak hanya menjual bakalan, tetapi juga menjual hasil dari output mereka kayak gitu. Sapi yang sudah siap digemukkan dijual di situ. Nah, permasalahannya seperti Majalengka, Cirebon, kemudian Indramayu, itu luas wilayahnya jauh-jauh, Pak. Jadi membutuhkan sarana transportasi. Jadi di situ, Pak. Jadi mungkin itu juga merupakan suatu usaha lagi gitu. Sarana transportasi untuk ternak gitu. Nah, itu juga. Jadi bukan hanya sekedar permasalahannya itu bukan hanya mendistribusikan bakalan saja, tetapi juga di sini untuk pakan konsentratnya juga dibutuhkan gitu. Jadi kalau kalau di Kabupaten Ciamis karena dekat dengan pasar wilayahnya itu, jadi memudahkan mereka misalnya ketemuan antar peternak untuk mensosialisasikan, oh ini ternak saya itu sakit, oh ini ternak saya ini kok nggak menggunakan pakan apa. Nah itu, jadi pasar itu bukan hanya sebagai untuk jual beli bakalan, tetapi juga informasi atau pengetahuan para peternak. Jadi gitu. Jadi menghidupkan pasar di wilayah timur. Kalau untuk di Kabupaten Ciamis sih sudah berjalan, tapi untuk wilayah timurnya seperti Ciayu Majakuning. Kalau wilayah timur 3 itu Ciayu Majakuning itu belum pasarnya belum belum berfungsi dengan baik karena yaitu sarana transportasinya, kemudian lembaga pemerintahannya ya sebenarnya sudah menaungi, cuma kurang diminati oleh peternak gitu. Gitu Pak jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Oke. Iya. Oke, terima kasih Mas Pugu. Baik Bapak sekalian, berhubung waktu yang disediakan untuk kegiatan ini sudah mendekati akhir, namun ada satu pertanyaan lagi nih Mas Tian.
chat dari Pak Bayu, Mas Bayu. Saya pikir minta kepada Mas Tian memberikan respon cepat. Silakan Mas Tian. Saya coba baca juga ini. Oh iya, bagaimana pihak produsen mampu memasarkan dagingnya, daging sapi lokal dan impor setara dengan kualitas yang berbeda. Negara sama dilakukan pemotongan area pemerintah. Ya, bagaimana memasarkan daging sapi itu, Mas Tian? Oke, jadi memang kalau kita lihat tadi berdasarkan konsumen preference ya, riset ini bisa diterapkan di produk yang lain-lain juga. Tapi memang kalau kita kaji adalah konsumen itu maunya apa dan kita terapkan itu di produksinya. Jadi berarti kalau kita mau berkaca kepada yang dilakukan oleh luar negeri, proses produksinya harus sesuai dengan misalnya kalau di kita standarisasi halal dan NKV misalnya ya. NKV itu kan banyak rentetannya, harus higienis, harus apa. Setelah itu kita mau buat produk daging sapi menjadi potongan steak, berarti harus ada aging di situ misalnya. Aging harus berapa hari dan lain sebagainya. Nah, ini saya juga lupa pertanyaan Pak Mas Bastoni belum terjawab juga mengenai kira-kira prospek nggak sih ini di Indonesia atau di kota-kota itu. Saya rasa itu dikaji lebih dalam. Mungkin market di tempat Pak Bastoni di Cirebon mungkin akan berbeda dengan yang ada di Jogja atau yang ada di Bandung misalnya. Sehingga yang namanya customer itu spesifik di daerah yang akan kita layani. Kita nggak bisa mengeneralisir misal sama Jawa mesti preferensinya sama. Tapi ternyata setiap daerah punya spesifikasi preferensi masing-masing yang kalau kita ingin menjual kita based on. Jadi kualitas yang difikirkan oleh customer itu apa, kira-kira tadi premiumnya itu seperti apa gitu. Dan itu Pak. Baik, terima kasih Mas Tian. Bapak Ibu sekalian, saya pikir kita cukupkan diskusi kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya minta dulu kepada dua narasumber memberikan sejenis closing statement pada hasil atau topik kajian mereka masing-masing. Saya minta dulu kepada Mbak Fitri. Silakan, Mbak. Untuk closing statement-nya, hasil dari keseluruhan gitu, Pak. Ya, boleh, Mbak. Sebenarnya kalau untuk potensi daya saing usaha pengemukan sapi potong itu untuk skala tradisional itu sudah tidak layak. Kalau dari perhitungan secara biaya komersial itu sudah tidak layak untuk diusahakan. Jadi bagaimana kita mengarahkan atau pemberdayaan atau pengembangan usaha sapi itu ke skala yang besar lagi atau lebih skala menengah atau skala industri, karena kalau dilihat dari perhitungan secara ekonomi tidak efisien kayak gitu. Nah, kalau kita bergantung dengan alam, makanya untuk kemajuan dan pemberdayaan itu perlu adanya teknologi dan kerjasama antar lembaga, baik lembaga pemasaran, lembaga pendidikan, lembaga permodalan, dan lembaga pemerintahan kayak gitu. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Ya. Berikutnya kepada Mas Tian, disilakan closing statement. Terima kasih Pak Andes. Kalau closing statement dari saya adalah ketika nanti Bapak Ibu ingin develop sebuah produk atau develop strategi untuk menjual produk, maka perlu dipertimbangkan customer yang ingin dan kira preferensinya seperti apa, kira-kira mereka inginnya seperti apa, sehingga kita bisa mendevelop produk atau mendevelop marketing strategi based on customer preference. Maka akan lebih mudah untuk menjual sebuah produk atau jasa. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Berarti sesuai kebutuhan calon konsumen ya Mas Tian ya. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya yakin Bapak Ibu sekalian masih banyak yang ingin kita diskusikan, namun berhubung waktu yang disediakan oleh persepsi,
sudah habis, maka kita cukupkan diskusinya sampai di sini. Kalau misalkan nanti ada yang masih mau didiskusikan, bisa melalui WhatsApp, melalui grup persepsi juga, atau melalui panitia juga bisa disampaikan melalui email dan akan berusaha kita tanggapi bersama-sama demi menambah apa namanya pemahaman wawasan kita terkait peternakan yang sama-sama kita geluti. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya kembalikan kepada Fani dari Jago Data. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Salam persepsi. Salam. Silakan Baik, Fani. ya, terima kasih Pak Riza Andeska Putra yang sudah memandu jalannya kegiatan pada siang hingga sore hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Fitri dan juga Pak Tian yang sudah sharing ilmunya, hasil disertasinya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu dan kita semua untuk pengembangan peternakan ke depannya. Mungkin sebelum saya tutup kegiatan pada sore hari ini, mohon Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya, kita foto bersama terlebih dahulu, nggih Bapak Ibu. Oke. Ya, monggo masih saya tunggu Bapak Ibu yang akan menyalakan kameranya. Nanti saya hitung 1 sampai 3, nggih Bapak Ibu. Oke. Oke, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Nanti untuk materinya dan juga recording kegiatan pada siang hingga sore hari ini nanti akan kami kirimkan melalui email Bapak Ibu peserta webinar. Oke, nanti bisa setelah kita proses nanti kita sampaikan melalui email ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar disertasi Dokter Muda Peternakan. Sampai jumpa pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Semuanya. Terima kasih Bu Witas, terima kasih Injinia Wangka, Pak Des, Bu Ade. Soaksian. Sampai ketemu. Mas, disertasi Salam Mas berikutnya cinta. Mas. Salam cinta dari ujung kandang. Salam Insinyur Nusantara. Izin Mas Bas. Bang. Andes. Semuanya. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih.